Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IB yang beranggotakan Syukri Ihsan, Ari Gumilang, dan Surya Dharma akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu program Java untuk algoritma pengurutan dan program Java untuk algoritma pencarian. Algoritma pengurutan yang pertama yaitu algoritma pengurutan bubble sort. Di sini akan saya jelaskan. Di sini ada package bubble. Ini mendefinisikan paket di mana kelas bubble ini berada. Lalu di sini ada import Java util scanner. Baris ini mengimport kelas scanner dari paket Java util. Ini diperlukan agar kita bisa melakukan proses penginputan. Lalu di sini ada metode main yang merupakan titik masuk program. Program Java akan mulai dieksekusi di sini. Lalu pada baris ini membuat objek scanner yang bernama input yang akan digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Lalu pada baris ini digunakan untuk mencetak kalimat yang ada di dalam ini. Seperti ini hasilnya. Masukkan jumlah elemen dalam array. Karena ini bertipe data integer, berarti kita akan memasukkan angka, contohnya 4. Lalu di sini ada baris integer jumlah array. Angka 4 ini akan disimpan di dalam variabel jumlah array ini. Lalu pada baris ini membuat array integer dengan panjang sesuai dengan jumlah elemen yang dimasukkan oleh pengguna. Jumlah elemennya itu tadi ini 4 yang kita masukkan tadi. Dan pada baris ini akan menampilkan output masukkan elemen-elemen array. Karena kita memasukkan jumlah array yang kita inginkan adalah 4, berarti kita harus menginputkan angka sebanyak 4 kali. Contohnya 7, 10, 3, atau misalnya 5. Dan pada baris ini terjadi proses looping for yang membaca nilai-nilai elemen array dari pengguna dan menyimpannya dalam array R ini. Dan setelah proses pengurutan pada metode bubble sort ini, itu akan ditampilkan di sini array setelah diurutkan. Dan urutannya adalah 3, 5, 7, 10. Sedangkan array yang belum diurutkan adalah 7, 10, 3, 5. Lalu pada baris bubble sort R ini itu digunakan untuk memanggil metode bubble sort yang digunakan untuk mengurutkan array. Proses itu terjadi di sini. Pada baris static void bubble sort integer R ini, baris ini tuh mendefinisikan metode bubble sort. Ini itu digunakan untuk mengurutkan array menggunakan algoritma bubble sort. Lalu pada baris di bawahnya yang ini integer n sama dengan r yang ini, itu tuh untuk menginisialisasi variabel n ini dengan panjang array r yang akan digunakan sebagai ukuran iterasi dalam proses pengurutan. Dan ini adalah looping for pertama yang akan iterasi melalui elemen-elemen array untuk melakukan langkah-langkah pengurutan. Lalu di bawahnya adalah for bersarang kedua yang akan iterasi melalui pasangan elemen yang akan dibandingkan dalam algoritma bubble sort. Lalu yang if ini tuh adalah kondisi yang memeriksa apakah elemen ke J ini lebih besar dari elemen ke J plus 1. Jika iya, maka elemen tersebut ditukar agar array menjadi terurut.
Lalu 3 baris terakhir ini integer temp sama dengan rj ini sampai ke bawah. Ini adalah proses pertukaran elemen menggunakan variabel sementara temp. Elemen ke j ditukar dengan elemen ke j plus 1 agar array menjadi terurut. Lalu pada baris ini akan menampilkan output ini array sebelum diurutkan. Ini print array dalam kurung r ini digunakan untuk memanggil metode yang prosesnya terjadi di sini, yang paling bawah. Pada baris static void print array ini mendefinisikan metode print array. Ini berguna untuk mencetak isi array. Integer n ini sama dengan r length. Baris ini tuh menginisialisasi variabel n dengan panjang array r yang akan digunakan sebagai batas iterasi dalam mencetak elemen array. Ini adalah looping for yang akan iterasi melalui setiap elemen array untuk mencetaknya. Lalu di sini adalah pernyataan untuk mencetak nilai setiap elemen array, dan di sini untuk menampilkan spasi ya yang kosong ini. Lalu di sini untuk pernyataan mencetak baris baru setelah selesai mencetak semua elemen array. Maksudnya ini baris baru yang kosong ini. Lalu algoritma pengurutan selanjutnya ada namanya algoritma pengurutan insertion sort. Di sini ada untuk mencetak masukkan jumlah elemen dalam array. Jika di run itu akan muncul. Ini masukkan jumlah elemen dalam array. Di sini kita memasukkan sebuah angka, misalnya 5. Lalu muncul masukkan 5 elemen array. Itu muncul karena ada ini sistem out print masukkan n ini bilangan yang kita masukkan tadi 5 elemen array, masukkan 5 elemen array. Kita akan masukkan angka sebanyak 5 kali. Misalnya ada 13, 6, 9, 7 dan 11 misalnya. Lalu akan tampil angka-angka yang belum terurut. Lalu angka-angka yang belum terurut ini prosesnya terjadi di sini di metode print array, dan angka yang telah diurutkan ini itu prosesnya terjadi pada ini static void insertion start. Ini integer n sama dengan r length ini, variabel n ini diinisialisasi dengan panjang array r. Ini akan digunakan sebagai batas iterasi dalam pengurutan. Lalu ada looping for sini. Looping for pertama dimulai dari indeks 1 hingga indeks terakhir array. Ini karena elemen pertama dianggap sudah terurut karena tidak ada elemen sebelumnya untuk dibandingkan. Lalu ada integer k ini. Variabel k diinisialisasi dengan nilai dari elemen saat ini yang sedang dievaluasi. Lalu integer j sama dengan i kurang 1 ini artinya variabel j diinisialisasi dengan indeks sebelumnya dari elemen saat ini. Lalu while ini maksudnya pada saat variabel j tidak negatif dan nilai elemen pada indeks j lebih besar dari k, loop while akan terus berjalan. Lalu di bawahnya ada yang r ini, itu maksudnya
elemen pada indeks J digeser ke kanan satu posisi untuk memberikan ruangan bagi K. Rj plus 1 sama dengan K. Itu maksudnya setelah loop while berakhir, K ditempatkan pada posisi yang benar dalam urutan terurut. Nah, ini adalah proses pengurutan dari angka-angka yang kita inputkan tadi. Baik, saya sudah Dharma. Saya akan melanjutkan algoritma pengurutan, yaitu selection. Nah, ini codingan saya ya. Oke, kita run terlebih dahulu. Masuk di sistem out, print, variabel, masukkan jumlah elemen dalam array. Oke, kita inputkan berapa jumlah yang ingin kita urutkan. Misalnya 3 ya. Nah, dia akan masuk ke baris berikutnya, yaitu masukkan elemen-elemen array. Oh ya, di dalam codingan ini kita menggunakan integer, itu angka, berarti tidak bisa kita memasukkan huruf. Oke, kita masukkan misalnya 9, 17, 1. Nah, ya dia akan terurut seperti ini ya. Ini array sebelum diurut, sistem out print, variabel array sebelum diurutkan. Dia akan memasukkan 3 angka yang kita inputkan tadi. Nah, setelah itu, setelah melalui proses, yaitu pada baris ini. Nah, pada statistik void selection, fungsi untuk melakukan selection sort. Selanjutnya, pada bagian ini mendefinisikan fungsi selection sort yang mengurutkan array yang diberikan menggunakan algoritma selection sort. Oke, kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu integer temp sama dengan r, yaitu berfungsi untuk menukar elemen terkecil dengan elemen pertama dari subarray yang belum diurutkan. Nah, pada baris ini, baris ke-50, mendefinisikan fungsi print array untuk mencetak elemen-elemen array. Nah, begitu algoritma pengurutan selection. Baik, selanjutnya algoritma pengurutan sel. Nah, yang pertama kita run terlebih dahulu codingannya. Nah, maka outputnya akan seperti ini ya. Ini dari sistem out print, variabel masukkan jumlah elemen-elemen array. Sama seperti tadi. Misalnya seperti kita masukkan 4 baris atau 4 elemen ya. Oke. Lanjut ke baris berikutnya. Masukkan elemen-elemen array. Misalnya seperti 7, 2, 9, 27. Oke. Nah, jika kita enter, dia akan menghasilkan seperti ini. Maka dia akan mengurutkan angka tersebut.